Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Rahayu, NIM 183131106 dari PIAUD 4D IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan buku yang saya baca ini yang berjudul Cinta yang Berpikir dari Charlotte Mason. Nah, di dalam buku ini menceritakan semua ayah dan ibu tahu bagaimana kelahiran seorang anak bisa mengubah seluruh konstelasi kehidupan. Nah, jadi tak lebih jika kita berkata bahwa rahasia agar benih-benih cinta kepada anak tumbuh makin besar dan kokoh dengan sebanyak mungkin terlibat dalam merawat dan mendampingi sedikit proses tumbuh kembang anak kita sehari-hari. Di sini juga ada sedikit cerita dari kesadaran. Suatu hari ada seorang ibu yang sadar saat sedang menyusui bayi itu yang belum lama lahir. Nah, betapa tak berdayanya anak itu, pikir saya ya. Betapa tergantungnya anak itu kepada ibunya yang di enam bulan pertama kehidupannya adalah sumber satu-satunya makanan terbaik baginya. Namun pikiran sang ibu itu lalu melayang kepada bayi-bayi malang yang dibuang di tong sampah, dihanyutkan, dibuang di kali, dibunuh sebelum lahir, dan saya tak tahan untuk tidak meneteskan air mata lihat bayi-bayi yang malang itu. Menurut saya, kita harus memahami saran dari Frost secara lebih positif adalah sehat jika para calon ayah dan ibu menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua yang Charlotte Mason sebut sebagai profesi paling penting di dunia. Namun, kita tak perlu menunggu menjadi manusia sempurna sebelum terjun berumah tangga dan menjadi orang tua. Hikmah dari yang Frost sampaikan adalah supaya menjadi orang tua yang baik, kita tidak boleh hanya mengendalikan impuls alamiah. Alam menyediakan kepada semua ibu dan ayah kapasitas untuk mencintai anaknya, tetapi kita lebih dari sekedar dorongan cinta yang emosional untuk menunaikan amanah ini. Apakah menyikapkan kemanusiaan seorang anak dalam tubuh dan pikirannya dianggap lebih sederhana dari itu sehingga siapapun boleh memegang kekuasaan dan mengelolanya tanpa untuk tugas demikian kompleks. Nah, idealnya menurut Charlotte Mason, setiap orang tua wajib menguasai dasar-dasar fisiologi dan psikologi sebagai bekal minimal mengasuh anak. Bagaimana menjalani kehamilan yang sehat? Bagaimana menyediakan standar emas makanan untuk bayi? Bagaimana mencukupi kebutuhan fisiknya anak, sinar matahari dan udara segar? Pengetahuan fisiologi seperti ini memfasilitasi anak bertumbuh. Pendidikan Charlotte Mason bertumpu pada keyakinan bahwa pada hakikatnya anak bukanlah aset pribadi orang tua. Anak-anak itu hanya titipan Allah atau titipan Tuhan, titipan dari umat manusia, khususnya bangsa dan negara. Nah, kedua pihak itu, orang tua akan bertanggung jawab
mendidikan anak-anak hasil didikan rumah tangga mereka. Pahami hakikat anak. Raihlah anak kecil sebuah hatimu itu, dudukanlah dia di pangkuanmu, pandangilah kedua matanya yang benih, eluslah rambutnya, dan renungkanlah siapakah dia itu sebenarnya. Jordan R. Peterson. Itu pertanyaan pertama dari 20 butir filsafat pendidikan Charlotte Mason. Nah, seorang anak bukan sekedar ranting untuk membengkak-bengkokkan, bukan sekedar kertas kosong untuk ditulisi, bukan sekedar lilin plastis untuk dibentuk, dan jelas bukan sekedar skrup dalam mesin produksi para pemilik modal. Titik tolak Charlotte ini berangkai tampak sepele, tetapi dampak yang bisa ditimbulkannya sangatlah besar. Hanya saja anak tidak terlahir 100% baik, meski juga tidak 100% buruk. Inilah butir dua filosofi Charlotte Mason. Potensi yang ada dalam diri anak masih bersifat kemungkinan. Sama-sama punya potensi pemberani, ada yang jadi pahlawan perang, ada yang jadi biang badit, sama-sama punya potensi kecerdasan. Ada juga yang jadi negarawan, ada yang jadi koruptor lihai. Masa depannya seorang bocah tak dapat sepenuhnya diramalkan. Autobiografinya tak bisa ditulis sebelum ia selesai menjalani hidupnya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberi tahu ada beberapa butir dari filosofi Charlotte Mason ya. Ya, diantaranya 1, anak-anak terlahir sebagai pribadi yang utuh. Mereka bukan lembaran kosong atau embrio yang baru berpotensi menjadi pribadi utuh. Mereka adalah pribadi utuh. Nah, yang kedua, anak-anak tidak terlahir sepenuhnya baik atau buruk, melainkan menyimpan potensi menjadi baik ataupun buruk. Yang ketiga, prinsip otoritas dan ketaatan berlaku bagi semua orang, entah mereka menerimanya atau tidak. Kedua, sifat alamiah, niscaya dan mendasar agar satu kelompok atau keluarga hidup teratur dan harmonis. Yang keempat, prinsip otoritas dan ketaatan harus dibatasi oleh respek pada kepribadian anak. Otoritas bukanlah lisensi untuk menyakiti anak. Orang tua dilarang mempermainkan rasa cintanya, rasa takut, sugesti atau karismanya, atau hasrat-hasrat alamiah anak lainnya. Yang kelima itu hanya ada 3 instrumen pendidikan yang boleh digunakan untuk mendidik anak: atmosfer alamiah, disiplin, kebiasaan baik, dan penyajian ide-ide hidup. Inilah moto pendidikan dari Charlotte Mason. Pendidikan adalah atmosfer, kedisiplinan, kehidupan. Nah, sekian yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.